Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sadiqan. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab hadis Futuhul Falihin, Mukhtasar min Riyadhis Shalihin, yang mana insyaallah kita akan masuk ke dalam hadis nomor 26, di mana ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Adapun penjelasan tentang siapa itu Abu Musa sudah pernah kita jelaskan di hadis nomor 3, artinya di 23 hadis sebelum ini. Alhamdulillah. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan hadisnya. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara." Jika seorang hamba sakit, aw safara atau dia musafir, maka perjalanan yang dia tempuh, sakit yang dia alami, walaupun menjadi penghalang untuk melakukan ibadah, dalam artian nggak bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, bukan malah ibadahnya ditinggalin, bukan, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut secara maksimal. Idza maridul 'abdu aw safara, jika seorang hamba sakit atau musafir melakukan perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka ia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beramal yang sehat dan orang yang tidak dalam perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitab hadisnya, yaitu Sahihul Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan jika seseorang sakit, jadi sebenarnya hadis ini membahas tentang maha bijaksananya Allah yang telah memberikan kita sakit, yang telah memberikan kita uzur, tapi pahala masih dikasih. Di sini Nabi mengatakan jika seseorang hamba sakit, sakit yang bagaimana yang dikategorikan di dalam hadis ini. Sakit yang dimaksudkan adalah sakit yang menyebabkan dia terhalang untuk melakukan sesuatu, terhalang untuk menjalani aktivitas, demam, sakit gigi, atau sakit-sakit yang lain yang menyebabkan dia memang diperlukan istirahat. Kalau ke dokter itu jazakallah khair. Kalau ke dokter itu dokter bakal ngomong engkau perlu istirahat dulu. Nah, kalau seperti itu hadirin, masuk dalam kategori hadis ini. Akan tetapi, jika seandainya sakitnya tersebut bukan sakit yang menyebabkan dia harus istirahat, bukan sakit yang parah banget, seperti contoh misal kebetulan dia ada luka, kecil banget lukanya, atau orang tersebut sakit kepala, tapi bukan sakit kepala yang parah,
Ya karena banyak pikiran doang, tanggal tua. Ya, jadi palanya mumet tuh. Bukan sakit kepala yang memang mengharuskan dia istirahat, rebahan, atau yang sakit kepala gara-gara kolesterol, yang dia habis makan makanan berlemak, jadi sakit banget kepalanya, agak keliengan badannya. Nah, kalau hal-hal ini kan menyebabkan dia susah untuk beraktivitas. Kalau seandainya nggak menyebabkan susah beraktivitas, nggak masuk ke dalam hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi mengatakan ausafaro, atau orang itu adalah orang yang musafir, melakukan perjalanan. Hadirin, tidak semua perjalanan dikategorikan perjalanan yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad ini. Ada sebagian perjalanan, walaupun perjalanannya jauh, tapi dia tidak bisa mendapatkan penghitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang enggak dianggap. Hatta dia ninggalin misal sholat sunnah nggak dapet, nggak bisa hadir Jumat, dia juga nggak bisa hadir taklim, dia nggak bisa membaca Al-Quran secara leluasa, tetap aja dia kagak bakal ditulis sebagai pahala, nggak dapat pahala perjalanannya. Siapa mereka? Orang yang melakukan perjalanan untuk maksiat dari rumah. Mau kemana? Mau ke Bogor. Untuk hadir apaan? Untuk hadir maksiat. Ya, walaupun dia nggak ngomong untuk hadir maksiat, tapi untuk datang ke diskotik atau untuk ikut kejuaraan judi nasional di sebuah kota. Dia keluar negeri, ngapain? Ya cuan. Dia cari ke Singapura atau dia ke Vietnam atau ke Thailand, pengen ikut judinya. Ya, ada perlombaan judi di situ internasional. Maka perjalanan dia, walaupun bahkan kata ulama, orang yang kayak gini nggak boleh jamak, Pak. Orang yang melakukan perjalanannya maksiat kagak boleh jamak. Jangan dipikir akhir boleh jamak. Jamak menggabungkan sholat. Jamak sama qashar kan berbeda. Kalau qashar itu meringkas, 4 jadi 2 rakaat. Kalau jamak menggabung, maghrib digabung ke isya atau isya diundur ke maghrib. Dimajukan ke maghrib. Orang yang berjalan musafir tapi maksiat kagak boleh. Nggak boleh jamak. Jadi yang diperbolehkan apa ya? Safar mubah. Safar yang sifatnya bukan tidak ada unsur maksiatnya. Seperti ngapain safar? Saya pengen ngajak anak jalan-jalan. Saya pengen nyenengin keluarga. Hatta dia jalannya itu ke negeri orang yang tidak beriman. Misal dia ke Amerika, yang mayoritasnya adalah bukan muslim. Tetap aja kalau seandainya niat dia niat yang mubah, saya pengen nyari wawasan. Ya wawasannya bukan wadon tapi ya nyari wawasannya, nyari pelajaran, nyari ilmu, atau dia pengen mempelajari bisnis di sono, atau dia ada urusan kerjaan. Nah, itu safar mubah. Dia boleh jamak. Dan seandainya perjalanan itu menyebabkan dia terhalang untuk istiqomah puasa Senin Kemis karena nggak kuat, pas banget di sono lagi musim panas, waktu siang itu lebih panjang misalnya daripada malamnya, sehingga capek kalau mau puasa. Jangan khawatir, pahala tetap Allah kirim, tetap ditulis dia layaknya orang yang puasa di hari Senin walaupun dia kagak puasa. Tapi tadi safarnya adalah safar yang mubah, bukan yang maksiat. Kalau yang ada maksiat nggak dapat. Justru jamaah aja kagak dibolehin. Namun ada juga hal yang penting ya, di luar daripada tema, tapi masih ada kaitannya dengan safar. Sebab banyak di antara kita itu bukan kurang, tapi agak keliru di dalam memahami safar. Jadi gini Pak, orang yang melakukan perjalanan musafir ini saya bahas dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak menutup kemungkinan di luar sana ada mazhab lain seperti Hambali, Hanafi, Maliki yang berbeda pendapat dari Syafi'i. Namun karena kita di Indonesia rata-rata mengikut ke mazhabnya Syafi'i, jadi saya akan bahas dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Di situ dikatakan orang yang musafir dia boleh jamak, tapi harus syaratnya terpenuhi. Pertama, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kedua,
perjalanannya itu lebih dari 2 marhalah, atau yang biasa dihitung oleh para ulama itu sekitar kalau sekarang 80 kilometer, atau ada yang menulisnya juga 83, perjalanannya segitu. Kalau nggak nyampe nggak boleh. Misal kita ke Bogor, ke Ciawi, atau ke Puncak, Pak. Puncak itu kan kalau dari sini pernah saya pakai Google Maps, itu nggak nyampe 80 kilometer. Kalau seandainya masih bawah tuh, masih daerah-daerah Ciawi, itu belum nyampe. Tapi kita sengaja, Pak, cari jalan yang jauh dah, ya muter. Dia sengaja jalannya muter. Dari sini yang seharusnya masuk ke Jor Jagorawi ke kanan aja bisa, sama dia kagak tuh. Dia muter ke lingkar dalam dulu. Muter ke sono sehingga pas di maps 80 kilo. Maka orang kayak gini nggak boleh jamak. Karena dia nyari-nyari jamak. Orang itu keringanan dikasih, bukan dicari-cari. Ya, dikasih. Terus orang yang boleh jamak, dia itu kalau seandainya perjalanan yang dia tempuh dan dia tinggalnya nggak lebih dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, begitu nyampe di kotanya kagak boleh jamak lagi, Pak. Misal, kita mau kemana? Kita mau ke Bandung, 150 kilo. Kapan berangkat? Berangkat hari Rabu pagi. Hari Rabu nggak dihitung. Hari berjalan dan hari pulang nggak dihitung. Berarti Rabu nggak dihitung. Berapa hari rencana di sono? Saya rencana di sono sampai hari Sabtu. Berarti kami sampai hari Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Balik kapan? Hari Senin. Hari Senin hari balik. Itu kagak dihitung. Berarti dia cuma 4 hari tuh. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia boleh jamak. Walaupun dia masih di Bandung. Walaupun dia cuma di Bandung doang tuh. Di rumah, ke kantor, jalan-jalan, ke Lembang, Bandung. Boleh. Tapi kalau lewat, berapa hari ke Bandung? Saya rencana sampai Senin, Selasa baru balik. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Udah 5 hari. Rabu sama Selasa hari dia balik nggak dihitung, maka dia nggak boleh lagi jamak. Dia nggak boleh lagi jamak. Sebab apa? Dia orang yang sudah dikategorikan orang yang mukim, bukan musafir. Musafir itu hanya boleh 4 hari. Lebih dari itu nggak boleh jamak dia. Ada satu keadaan seseorang itu boleh jamak sampai 18 hari. Biasanya kalau di kitab-kitab fikih klasik itu disebutkan orang yang melakukan perjalanan tapi dia kagak tahu baliknya kapan. Dan perjalanannya perjalanan khusus, Pak. Bukan perjalanan cuma rekreasi yang kagak jelas, yang cuma pengen datang doang, silaturahmi doang, enggak. Itu biasa dikategorikan seperti perjalanan orang yang mau nagih hutang kalau di kitab fikih klasik. Dia datang ke Bandung, kenapa mau nagih hutang? Cuma kagak tahu ketemunya kapan, orangnya bisa bayar di hari itu atau enggak. Dikasih waktu 18 hari. Dan dalam fikih kontemporer, beberapa kali contohnya itu disebutkan seperti orang yang dapat tugas dinas keluar kota. Yang seringkali nggak tahu, terkadang pertengahan perjalanan diperpanjang. Contohnya juga wartawan, ketika dia lagi ngeliput sebuah tempat konflik atau lagi ada masalah, terkadang surat kerja awal 2 hari. Surat kerja awal 2 hari. Tiba-tiba langsung diperpanjang tuh. Pas sudah hari kedua diperpanjang tambah 7 hari lagi. 9 hari. Itu pun kita masih belum tentu nih diperpanjang atau enggak. Kadang masih diperpanjang lagi kalau konfliknya makin panjang. Apalagi kalau orang yang wartawan itu internasional. Seperti beberapa kabar yang saya lihat dari orang-orang yang meliput dari TV Al Jazair dan semacamnya. Itu kadang lama tuh dia. Maka dia boleh jamak sampai 18 hari. 18 hari. Kalau kita yang cuma ke Bandung jalan-jalan, kagak, nggak masuk tuh. Enak aja. Gara-gara itu pengennya jamaknya setiap hari. Nggak bisa seperti itu. Baik, itu seputar jamak. Dan juga Pak, yang syarat terakhir, kita masih boleh jamak seandainya kita masuk ke lokasi atau ke tempat yang itu bukan kota kita. Bukan tempat tinggal kita.
Kalau seandainya tempat itu tempat tinggal kita, maka kita begitu nyampe ke tempat itu nggak boleh jamak lagi. Misal, kita melakukan perjalanan. Kemana? Ke Bandung. Perjalanan ke Bandung. Kita KTP Bandung. Tinggal, bukan masalah KTP doang, tapi domisilinya. Domisilinya emang Bandung udah. Domisili kita di Bandung. Ketika kita melakukan perjalanan, walaupun kita cuma niat ke Bandung 3 hari, entar ada kerjaan lagi keluar. Begitu nyampe di Bandung, nggak boleh jamak. Orang kota kita, domisili kita di situ, jadi nggak boleh jamak lagi. Atau kita orang Tangerang, domisili kita di Tangerang. Begitu kita nyampe batas, Pak, batas tuh yang selamat datang ke kota Tangerang, itu nggak boleh jamak lagi. Tapi kalau kita masih di Petukangan, masih boleh. Misal, wah nih kebetulan saya lagi zuhur nih, azan zuhur. Azan zuhur. Kalau saya balik, saya ini capek banget, pengen tidur. Nyampe ke batas, selamat datang kota Tangerang, udah nggak bisa jamak. Ya udah deh, saya melipir dulu tuh ke Surau Duta Munzalan, pinggir jalan. Sekaligus sholat jamak di situ, boleh. Begitu dia nyampe ke kota Tangerang, selamat datang kota Tangerang, nyampe ke rumah, azan asar, perlu sholat lagi nggak? Nggak perlu, karena udah jamak tadi di jalan. Ya udah jamak. Ya, tapi pada saat udah nyampe, misal nih, dia kotanya kota Tangerang, nyampe masuk ke selamat datang di kota Tangerang, dia belum sholat zuhur, Pak. Begitu nyampe, ntar saya sholat di rumah aja. Nggak taunya, Masya Allah, depan Kreo macet, panjang banget macetnya. Maka dia nggak bisa kemana-mana di situ. Nyampe rumah azan asar, belum sholat zuhur, maka zuhurnya itu nggak bisa niat jamak lagi, tapi niatnya jadi qadha, karena udah di kotanya, jamak nggak berlaku. Jamak nggak berlaku. Jadi mungkin memang agak keluar dari tema, tapi ada kaitannya dengan yang namanya safaro, perjalanan, sehingga kita nggak ada alasan lagi. Tapi kalau seandainya macet, masuk nggak itu diperbolehkan? Macet itu masih diperbolehkan untuk jamak kalau macet itu nggak bisa diprediksi. Macetnya nggak bisa diprediksi. Seperti orang yang biasanya perjalanan balik dari kantor, misal dari Kuningan misalnya ke sini, biasanya lancar. Tiba-tiba macet, Pak. Kayak beberapa hari yang lalu ada orang biasa dari halte naik Transjakarta lancar. Nggak taunya ada Car Free Day. Car Free Night berarti. Malam-malam jalan tuh di halte Transjakarta di atas. Berjalan di atas langit Jakarta. Itu tuh kan dia tersendat macet lama. Menyebabkan dia akhirnya nggak bisa sholat maghrib, nggak bisa sholat isya. Dia boleh jamak. Karena di luar prediksi. Tapi bagi orang yang udah tahu, saya mah balik jam 5. Jalan pasti macet. Kagak boleh jamak. Tungguin dulu maghribnya, sholat dulu. Nggak ada yang namanya jamak seperti itu. Begitu juga kondangan. Kagak ada gara-gara make up, make upnya udah pakai tebel, udah rapi, udah cantik, udah jamak aja sholat. Kagak boleh. Sholat tetap di waktunya. Hatta pengantin. Kecuali ada sebagian ulama mengatakan khusus untuk pengantin perempuan yang memang agak kesulitan diperkenankan. Tapi lebih baik, masa sih? Kita baru aja mau ngamalin sunnah Nabi. Nikah itu kan sunnah Nabi. Baru nikah, tasyakuran. Nggak taunya ngari murka Allah lagi. Baru tasyakuran, alhamdulillah, nangis. Pas lagi nikah, dia megang ubun-ubun istrinya dengan berdoa kepada Allah. Zuhur, sholat ditinggalin. Lah sayang. Sayang. Berarti itu mah cuma buat atensi sosial aja, pengen dapat validasi. Masya Allah, orang soleh ngedoain. Jadi usahain jangan ditinggalin sholatnya. Tapi kalau emang nggak memungkinkan sama sekali, oke lah, baru pada saat itu. Khusus yang perempuan. Yang laki-laki kagak ada. Apaan alasannya? Merokok. Nggak bisa. Nggak bisa. Sholat bentar, nggak lama. Giliran makan bisa. Nungguin make up, Pak. Terkadang tuh perempuan yang nikah. Kebetulan saya punya istri biasa ngurusin pengantin yang pakai henna kayak gitu. Dia kerjaannya di situ jasanya. Itu hadirin, terkadang tuh dia harus keluar rumah jam 4. Dan itu pas nyampe jam 4 di rumah pengantin, itu yang ngerias pengantin udah standby. Apalagi kalau yang akadnya jam 7, jam 8, itu udah standby, nunggu tuh. Boleh nggak dia pada saat itu jamak? Kagak bisa. Sholat sholat dulu. Nunggu azan baru pakai make up. Atau kalau nggak, siasatnya udah wudhu dulu.
Sudah wudu, jangan disentuh sama laki-laki, azan sholat. Jadi jangan sampai akhirnya dia jamak. Alasannya ntar kalau jamak, biar saya dapat pahala. Apa dalilnya? Ini disebutkan nih, idza maridul abad, kalau seseorang hamba sakit, au safaro atau musafir, ini kan uzur semua. Maka dia akan tetap kok dapat pahala yang sama. Iya, kalau emang uzur syar'i. Uzur ente enggak syar'i, enggak bisa, enggak masuk. Ya enggak bisa dan enggak masuk. Apalagi yang kagak mau sholatnya alasan jamak, pengantin bukan, orang yang ngejar nasinya doang di kondangan. Sehari datang kondangan 4 tempat. Alasannya bentar jamak, ya kagak bisa. Ya nggak bisa kayak gitu. Baik, jadi sakit yang diperbolehkan adalah sakit yang memang susah bagi dia untuk melaksanakan ibadah secara maksimal. Tapi bukan berarti ibadahnya ditinggalin. Dia nggak bisa memaksimalkan ibadahnya. Contoh, dia seharusnya berdiri kagak bisa, jadi tidur atau duduk. Pahala dia tetap Allah berikan seperti orang yang sholat berdiri. Karena uzur. Yang ngasih sakit siapa? Allah, bukan kita. Masa Allah yang ngasih sakit, akhirnya pahala dicabut. Maha bijaksananya Allah, Allah yang ngasih penyakit, Allah yang ngasih uzur, pahala jangan khawatir, tetap Allah kasih. Persis kata Nabi, mithlu. Di sini dikatakan mithlu. Apa arti mithlu? Persis. Persis seperti orang yang sehat, orang yang bugar, orang yang mukim. Begitu juga hadirin, kalau kita lihat di Al-Quran ada tuh. Di surah At-Tin. Allah sampai bersumpah 4 kali. Wat-tin, waz-zaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Ini sumpah semua. Demi tur, demi watin, demi buatin, watur, demi Jabal Tursina, waturi sinin. Bentar, watini wazaitun. Watin dulu, abis wazaitun, demi buatin, demi buah zaitun, dan demi Tursina, dan demi kota Mekah. Sumpah Allah. Lalu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ntar tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan manusia dalam keadaan lemah, asfala safilin. Yang dia gagah, sehat, bugar, ntar masuk masanya, dia masuk umur tua, lansia, lemes. Kata Allah itu udah menjadi fitratullah, sunnatullah, nggak bisa diubah-ubah. Ya hatta mau pakai kedokteran kayak gimana pun ya nggak bisa. Sunnatullah udah seperti itu. Kalau datang waktunya dia sudah lansia, sudah susah, udah pikun, bahkan untuk sholat berjamaah pun susah, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jangan khawatir, pahala tetap kami kirim tanpa terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Lalu kata Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah mendengarkan penjelasan ini, kata Allah, apalagi yang membuat kalian itu nggak percaya dengan agama? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang maha bijaksana, kata Allah. Udah bijaksana banget Allah ngasih kayak gitu. Karena yang ngasih uzur Allah. Misal, ada orang yang dia itu biasa puasa Ramadan. Datang masanya seperti kakek saya sekarang udah agak susah untuk puasa. Begitupun untuk sholat, rakaat seringkali lupa. Karena umur udah hampir 90. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Balik ke dalam ayat tadi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala tetap dikirim. Yang penting tetap ada usahanya. Kalaupun dia nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, ya rebahan aja. Kalaupun dia lupa rakaat dan nggak ada yang ngingetin, istri nggak ada yang nemenin misalnya, maka ya udah, yang penting dia sholat. Allah bakal menilai usahanya tadi. Falahum ajrun ghairu mamnun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nggak hadis yang lain? Ada yang persis seperti hadis ini. Itu kata Nabi Muhammad, inna bil madinati aqwaman masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'ahum habasahumul udur. Kata Nabi di kota Madinah itu, walaupun hadisnya itu ngebahas kota Madinah, tapi bukan berarti khusus kepada orang-orang di Madinah. Karena Nabi lagi ngejelasin orang Madinah pada saat itu. Tapi hukumnya berlaku kepada semua orang. Inna bil Madinah, di kota Madinah ada sekelompok orang, tidaklah mereka melakukan perjalanan atau menempuh lembah, melakukan perjalanan jauh, jihad maksudnya. Tapi ada kelompok yang lain, dia nggak ngapa-ngapain, di kota doang, nggak keluar, nggak jihad. Kata Nabi, illa kanu ma'ahum. Allah menganggap orang yang di kampung nggak kemana-mana, dihitung sama seperti orang yang jihad.
Kenapa mereka dihitung kayak gitu? Habasahumul udzur, karena uzur. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau absen dari perang Badar, Pak. Perang terbesar umat muslim. Perang pertama yang terbesar dan yang paling menakjubkan. Itu perang Badar. Sayyidina Utsman enggak hadir. Kenapa? Beliau fokus ngerawat istrinya yang sedang sakit. Istrinya putrinya Nabi Muhammad SAW. Beliau fokus tuh, nggak ikut perang. Pahala perang tetap dapat. Ya, pahala perang tetap dapat. Karena beliau bukan nggak mau perang, bukan nggak mau jihad, bukan nggak mau perangi. Habasahumul udzur. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Maksud daripada hadis ini itu kaitannya dengan apa? Apakah kaitannya harus memang menjadi orang yang istiqomah atau tidak? Hadirin dikatakan, hal ini berlaku bagi orang yang memang sudah terbiasa melaksanakan ibadah itu. Makanya dari sekarang, mumpung belum masuk umur pensiun, mumpung belum masuk waktu kita udah susah ngapa-ngapain, udah badan encok semua, mau ngapa-ngapain susah, dari sekarang istiqomahkan, lancarkan, selalu continue ibadah. Pas datang masanya kita nggak bisa ngapa-ngapain, Allah tetap kirimin pahala. Jadi bukan kerja PNS doang yang kalau pensiun dikirimin transferan. Kita juga dikirimin transferan pahala oleh Allah. Yang penting tadi kerjanya yang benar, kerja. Ya, ibadahnya kayak gitu, ibadah. Sehingga ntar pas masanya nggak bisa ngapa-ngapain, pahala tetap dikirim. Itu harus kayak gitu, itu syaratnya. Sehingga kalau seandainya ada orang dia meninggalkan ibadah, tapi dia nggak pernah ngelakuin ibadah tersebut, bisa nggak dia mendapatkan hal yang sama? Para ulama mengatakan, sebagaimana Al-Imam As-Subki di dalam kitabnya Al-Hulaibat, kata beliau, orang yang tidak terbiasa melakukan ibadah tersebut, namun ternyata dia datang uzur, bisa nggak dapat pahala ibadah? Ya nggak bisa. Itu nggak bisa sama sekali. Cuma dia ada niat pengen ibadah, dia hanya mendapatkan pahala niat, bukan pahala ibadah. Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau yang ini dapat pahala ibadah full lengkap, kalau itu gambarannya doang, niatnya doang yang dapat. Ada nggak dalilnya? Ada, hadirin. Hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang pengen sholat berjamaah. Kata Nabi, man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa orang yang sudah berwudu dan wudunya sempurna, summa roha, kemudian dia pergi, pas nyampe ke masjid, fawajadan nas qad sallau, ngelihat orang di masjid udah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, di masjid kagak ada yang masbuk. Masya Allah, darul ilmi, orang ahli ilmu semua, nggak ada yang masbuk, sholatnya di awal waktu semua, ya. Maka dia nggak bisa sholat tuh sendirian, mau nggak mau sholatnya. Maka kata Nabi, a'tahullahu mithla ajri man shallaha. Dia bakal dapat pahala persis seperti orang yang jamaah, seperti orang yang hadir. Bahkan kata Nabi, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Pahalanya nggak dikurangin sama sekali. Ini hadis tertera di dalam Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Nggak dikurangin. Tapi kita lihat di hadis itu dikatakan dia ada usaha dulu. Bukan yang tiba-tiba lagi pengen aja angan-angan, pengen dia sholatnya, pengen berjamaah, lah udah telat. Pas lagi sakit-sakitan baru pengen, entar pas sehat kagak lagi tuh. Sama kayak orang, mohon maaf nih, pas zaman COVID, wah ngeritik banget, nggak boleh ke masjid. Sekarang boleh ke masjid, kagak kelihatan batang hidungnya, nggak ada tuh. Semangatnya doang ngomong pengen ke masjid. Setiap kali ada postingan masjid dilarang, oh dia yang paling semangat untuk mengomentari. Masjid dibuka, kagak ada di ke masjid. Nunggu jenazah doang tuh baru didatang ntar. Ya, atau pas Jumat pun ngejar Jumat berkahnya. Nah, orang kayak gini nggak bisa dapat, hadirin. Jadi istiqomahkan terlebih dahulu, sehingga ketika datangnya waktu kita nggak bisa melaksanakan ibadah tersebut, kita akan tetap dikirimkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu pula ini berlaku di dalam ibadah wajib atau ibadah sunnah juga berlaku, atau sebaliknya.
Apakah ini hanya di sunnah atau juga di wajib? Kata ulama, di antaranya Ibnu Battal, kata beliau, hal ini berlaku hanya di dalam sunnahnya saja. Itu pendapat pertama. Sehingga kalau seandainya orang yang melaksanakan ibadah yang wajib, dia nggak bisa mendapatkan pahala kecuali kalau dia ngelakuin. Misal sholat, wah saya sakit, ya udah deh saya nggak usah sholat, pahala tetap dikirim, kan uzur, nggak bisa. Karena ibadah wajib harus dilakuin. Wah saya sakit nih, nggak bisa puasa, ya udah nggak apa-apa deh, Allah tetap kirim, nggak bisa. Tetap wajib diqodho. Kalaupun nggak bisa qodho, bayar fidyah. Jadi tetap harus. Cuma pahalanya tetap Allah kirimkan persis seperti orang yang lakuin. Hanya saja ibadahnya jangan ditinggalin. Dia nggak bisa sholat berdiri, ya duduk aja. Nggak bisa sholat dalam keadaan duduk, ya rebahan aja. Pahala tetap Allah kirim seperti orang berdiri karena uzur. Cuma jangan ditinggalin sholatnya, jangan ditinggalin puasanya. Namun kalau yang sunnah, kata Ibn Battal, dia akan mendapatkan full walaupun dia nggak ngelakuin. Dia nggak bisa jamaah, nggak bisa ke masjid, kakinya sakit. Jadi sholatnya di rumah. Dia nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Pahala jamaah dia dapat. Dia biasa Senin Kemis, asam lambung lagi naik, nggak kuat banget tuh, muntah-muntah. Pahala Senin Kemis dia dapat, walaupun dia nggak ngelakuin. Itu sunnah. Tapi kalau yang wajib, dia kudu ngelakuin dulu semampu dia, dan pahala Allah tetap kirim seperti orang yang melaksanakannya secara sempurna. Dan hadirin, kalau perempuan haid gimana? Ya, apalagi seringkali kalau kaitannya bulan Ramadan. Banyak perempuan yang sampai rela memakan obat penunda haid untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan yang berlipat ganda. Sebenarnya haid itu dari Allah. Nabi Muhammad mengatakan itu adalah sesuatu yang memang fitratullah kepada perempuan. Fitrahnya yang Allah berikan kepada perempuan yang kayak gitu. Kalaupun mereka berhalangan, nggak bisa melaksanakan ibadah, nggak bisa taraweh, nggak bisa baca Quran, pahala tetap Allah kirim persis. Tapi catatannya, dia udah terbiasa dulu. Dari awal Ramadan udah taraweh. Bukan nunggu pas haid dulu baru mikir, pengennya sholat taraweh. Ya kagak bisa. Jadi emang udah dari awal. Begitu juga orang yang umroh. Sering banget tuh. Umroh nggak tahu datang haid. Sampai banyak orang kalau berangkat umroh, perempuan tuh datang ke dokter kandungan. Pengen dibacain siklus haidnya dan pengen diberikan obat penunda haid. Boleh nggak? Boleh. Ya, hal kayak gini boleh dan bagus, nggak ada masalah. Tapi kalaupun obatnya nggak ngefek, jangan sedih. Karena kan kita yang ngajar di sono itu pahalanya. Walaupun ya sedih itu pasti ada, Pak. Tapi jangan ngedumel aja gitu. Apalagi kalau lagi di kota suci. Jangan uring-uringan. Jangan nggak nerima ketetapan Allah. Sedih mah wajar. Kecewa wajar. Ya, hatta Nabi Muhammad sedih pernah. Ketika anaknya wafat, ketika ada halangan terjadi, sedih. Tapi jangan sampai ngedumel dengan ketetapan Allah. Karena pahala tetap Allah kirim. Tapi kalau bisa kita pakai penunda kayak gitu, kalau umroh ya silahkan. Ya. Yang penting ikuti anjuran dan instruksi dari dokter. Biar benar-benar bisa mendapatkan persis. Sehingga pas berangkat kita nggak haid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai situ aja, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam hadis nomor 27. Sebenarnya saya ada jawaban kepada pertanyaan yang kemarin, cuma siapa Pak? Pak siapa yang kemarin yang nanya? Pak Jajak. Beliau nggak datang, insyaallah kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Perihal tentang keadilan Allah, masalah pengampunan dan juga masalah kenapa kok masih diungkit. Ala kulli hal, jika ada pertanyaan lain silahkan tafadhol. Waalaikumsalam, silakan Pak. Betul, banget. Baik, kalau seandainya memang itu bukan sebagai kebiasaan dia boleh Pak. Tapi kalau seandainya memang sudah kebiasaannya setiap balik kantor pasti macet. Sehingga dia sudah harus memprediksi. Dan dia tidak boleh akhirnya menjadikan jamak sebagai pengalihan. Karena jamak itu ada keringanan ketika lagi pintu darurat yang harus dibuka.
bukan malah dilosin begitu aja. Sehingga kalau emang udah terbiasa ya nggak bisa. Layaknya kita kalau udah tahu perjalanan macet, kita biasanya pergi ke kantor, nggak mungkin jamnya mepet-mepet, karena kita udah tahu. Nah, begitupun kalau sholat, karena udah tahu, kita harus prediksi. Oh ya udah sholatnya di kantor aja, nunggu bentar. Atau sholatnya cari di tempat lain. Namun kalau seandainya sudah kita prediksikan, udah kita rencanain, macet parah. Mungkin presiden lagi lewat, atau lagi ada demo, dan semacamnya, maka ya boleh kita jamak. Seperti itu Pak. Ada lagi? Silakan Bu. Silakan Bu. Apa? Ayat. Yang Allah mengatakan bahwa Allah tidak berpihak. Jadi ada yang bertanya kepada saya belum bisa menjawab bahwa tidak perlu menjalankan wajibnya waktunya, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, yang penting hatinya, baik. Itu termasuk perkara yang pertama. Yang kedua, tadi yang dibilang kalau kita sakit fisik, sakit badan, sakit jasad kita tidak puasa sunnah itu dapat pahala puasa sunnah. Tapi kalau kita sakit hati, termasuk nggak itu dapat pahala kita tidak puasa sunnah. Yang demikian dibaca. Baik. Untuk Waalaikumsalam. Untuk yang pertama perlu saya luruskan, itu bukan ayat Quran tapi itu adalah hadis. Ya, itu hadis yang bahkan ada di dalam kitab yang kita pelajari. Hadis nomor pertama, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Betul. Allah ngelihat ke hati kita. Bukan ngelihat ketampilan kita. Namun mungkin orang yang mengatakan demikian, dia itu salah di dalam memahami konteks hadis ini. Jadi dia miskonsepsi lah gitu. Dia nggak bisa memahami ini hadis ditujukan untuk apa. Karena kalau dia artikan itu untuk kehidupan sehari-hari, maka itu justru keliru. Yang dimaksudkan, kita jangan sampai membahas hadis itu hanya sepenggal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, betul. Allah nggak ngelihat ke hati kita, ketampilan kita. Tapi di hadis itu dikatakan ada dua. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat hati dan amal. Jadi bukan hati doang, hati dan amal. Sehingga kata ulama, hadis ini sedang membahas tentang amalan yang perlu kita prioritaskan itu bukan penampilan kita. Bukan wajah kita, bukan waju kita, bukan wanginya kita. Tapi bagaimana kita mendatangi ibadah tersebut dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, kalau sholat dengan khusyuk, dengan penuh tumakninah. Ya, bukan berarti akhirnya patokannya ya udah saya mah nggak perlu ibadah. Justru kontrak hidup kita di dunia ini ya adalah ibadah. Nah, hadis itu diberlakukan untuk memperingatkan kepada kita ibadah itu perlu dengan landasan hati yang bersih dan tulus ikhlas. Itu mungkin jawabannya, Bu. Jadi bukan berarti diartikan di dalam kehidupan sosial dan berinteraksi sosial. Itu justru keliru. Ya, justru sangat-sangat keliru. Namun memang kita di dalam kehidupan sosial bermasyarakat jangan sampai cuma fokus memperhatikan penampilan, tapi perhatikan hati. Ya, perhatikan hati kita. Hati yang bersih, otomatis kehidupan kita berinteraksi sama orang pasti dengan baik dan penuh etika dan akhlak. Jadi jangan sampai salah di dalam menempatkan hadis tersebut. Karena banyak orang ketika mengartikan hadis atau ayat bukan pada tempatnya, akan nimbul tuh pemahaman-pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman seperti kelompok pluralisme yang mengatakan semua agama itu benar. Karena ya tadi, dia mengartikan sebuah hadis atau sebuah ayat tidak pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau seandainya orang sakit, betul dia boleh untuk meninggalkan ibadah sunnah tersebut dan tetap mendapatkan pahala yang sama. Tapi kalau sakit hati bagaimana? Tergantung Bu, sakit hati yang bagaimana. Kalau seandainya sakit hati yang cuma kecewa, sedih, enggak. Tapi kalau sakit hati sampai pingsan, sampai koma, boleh. Ya, misalnya sakit hati banget sama temennya. Ya ada kan orang kan sakit hati, ternyata ada orang yang benar-benar dipelihara banget. Kalau kita di Palembang ngomongnya di ngingon. Kita udah ngingon dari kecil, udah pelihara banget dari kecil, kerja sama kita, nggak taunya duit kita Bu, ditilep. Ditilapnya bukan sedikit, 1 miliar, 2 miliar, dan itu banyak terjadi di influencer, di artis, di orang-orang atas lah, papan atas banyak kayak gitu. Nah, dia kecewa sampai pingsan, ngedrop, nah itu boleh tuh. Tapi catatannya tadi, dia terbiasa nggak puasa. Kalau nggak terbiasa puasa ya kagak bisa juga, gitu. Tapi kalau sakit hatinya cuma ya sumpah galau, statusnya status galau semua, ya enggak, tetap harus dilakuin, gitu. Karena tadi di awal udah saya jelaskan, sakit yang bisa meraih pahala yang sama, kalau sakitnya itu benar-benar membuat dia terbatas melakukan aktivitas sehari-hari. Ada lagi mungkin satu lagi, fadhol. Silakan. Baik. Kata ulama, walaupun dia pernah melakukannya 1 kali, udah dihitung. Walaupun pernah melakukannya 1 kali dan ada tekad untuk konsisten. Walaupun kita nggak tahu ya, besoknya mungkin kita ada halangan, atau besoknya lagi imannya lagi menurun, lagi lagi futur kalau kata orangnya. Ya itu beda lagi. Tapi udah dihitung, selagi dia sudah pernah ngamalin dan ada niat untuk konsisten ngelakuinnya. Di suatu saat ada uzur, udah kena. Jadi nggak harus dengan batasan harus minggu, 40 hari, setahun, enggak. Istiqomah itu nggak kayak gitu. Ada lagi? Baik, kalau kagak ada kita tutup. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.